Ketemu lagi di Ajib, ASN Jabar ikut bicara. Kang Gilang ini CPNS 2021. Kenapa mau jadi PNS? Emang backgroundnya apa? Kuliahnya apa? UPI kan pengajaran. Ya. Ayo mah guru, Betul. cagur. Jadi saya teh salah satu produk UPI yang bukan guru gitulah. Sedangkan di PNS kan kita memang melayani masyarakat kan tujuannya gitu. Kalau mungkin tahun sekarang mah enaknya ya, Jabar teh udah punya yang namanya CSN juara ya. Wah, ayo jawaban normatif bisa. Jawaban diplomat. Halo Kang Teteh, ketemu lagi di Ajib, ASN Jabar ikut bicara. Tamu kita kali ini yaitu Kang Gilang. Kang Gilang Lorosai, namanya aja udah beda kan, nggak familiar sama nama-nama kita. Beliau ini adalah CPNS tahun 2021 kan? 21. Tapi tenang Kang Teteh, Kang Gilang ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol di belakang. Kang beliau ini orang Sunda ya Kang ya? Orang Sunda insya Allah Kang. Siap diverifikasi ya. Karena Sunda itu secara kata para ahli gitu ya, bukan hanya secara genetik, tapi juga secara kultur. Yang orang yang kecil di lingkungan budaya Sunda bahkan suka lebih nyunda dibanding orang Sundanya secara genetik gitu. Ya. Nah, Kang Gilang ini CPNS 2021. Berarti lulus kuliah tahun? Saya mah lulus kuliah 2015 Kang. 2015. Kan kita seangkatannya. Oh, maksudnya seangkatan ya. Beda tipis lah gitu. Mudaan saya berarti. Kenapa mau jadi PNS? Kenapa mau jadi PNS? Banyaknya alasan pribadi sih Kang. Yang pertama itu saya pengen mengabdi lebih jauh ke Jawa Barat gitu. Wah, ayo jawaban normatif bisa. Jawaban diplomatis ya. Tapi benar-benar. Jadi sebelum ngelamar jadi CPNS ini saya kerja di Jakarta di Bank Mandiri selama 6 tahun. Dan itu teh nyari kerja ke Bandung susahnya luar biasa ya. Karena Bandung teh emang orang kalau udah kuliah di Bandung pengennya teh kerja di Bandung lah gitunya. Iya. Apalagi saya dari tahun 2000 SD di Bandung gitu. Sampai kuliah di Bandung, tiba-tiba dikeluarkan dari Bandung ke Jakarta. Nah, itu teh 6 tahun teh kangen bisa gitu ya. Pengen balik lagi ke Bandung. Salah satu caranya waktu itu teh ya itu ada pembukaan seleksi CSN ya. Nah, jadi saya langsung daftar dan cari formasi yang cocok gitulah. Emang backgroundnya apa? Kuliahnya apa dulu? Manajemen, jurusannya manajemen. Di UPI Bandung. UPI Bandung. UPI kan pengajaran. Ya, itu dia. Banyak yang masih belum nangkep bahwa UPI teh nggak cuma guru aja gitu ya. Nggak cuma pendidikan aja. Ada yang saya gitu. Taunya UPI itu kan udah pendidikan. Ayo mah guru, cagur. Jadi selain yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Hati-hati. Non pendidikan gitu. Jadi saya teh salah satu produk UPI yang bukan guru gitulah, non pendidikan. Jadi gelarnya masih sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Sekarang CPNS Sekarang alhamdulillah di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jabatannya? Dispusibda. Sebagai penyusun kebutuhan barang inventaris di sekretariat jadinya. Oh iya cocok lah ya. Ya insya Allah cocok. Jadi sempat kerja di bank gitu ya. Pengen jadi PNS karena pengen balik ke Bandung. Salah satu cara itu. Caranya. Tapi di pangan di bank ada kesamaan nggak sama dunia PNS gitu? Dunia swasta sama dunia PNS apa bedanya? Salah satu yang mungkin saya lihat ya, kan kita tuh sama-sama mengabdi untuk Indonesia dengan cara yang berbeda mungkin ya. Bahkan kalau di bank kan kita menyalurkan kredit, menghimpun tabungan, menyalurkan kredit gitu ya, untuk mengembangkan sektor-sektor yang memang didukung oleh pemerintah atau ditujukan Indonesia. Sedangkan di PNS kan kita memang melayani masyarakat kan tujuannya gitu. Jadi kalau yang saya lihat kerjaannya kurang lebih sama sih. Sama ya? Sama lah. Cuman mungkin ya ada perbedaan sedikit. Kalau di sana kita targeting ke uang. Kalau di sini kita fokus ke pelayanan gitu kan. Jadi ada sedikit perbedaan di sana dan jam kerja mungkin. Emang jam kerja di sana lebih? Ya karena kita ditarget untuk menyelesaikan pekerjaan itu setiap hari teh harus beres gitu. Jadi ya
lemburnya selalu lebih ada banyak setiap hari gitu ya. Iya. Kalau bedanya kalau misalnya di Mandiri mah dulu targetnya masih utang ke orang Iya, gitu ya. betul. Kalau di sini mah ke proses pengadaan barang dan jasa mungkin itu. Iya, dan pengelolaan barang daerah ya. Itu. Nah, Kang, kan walaupun ya kan di generasi kita mah mungkin di circle Kang Gilang juga sedikit ya yang jadi PNS kan? Ya. Ya kan? Di circle saya juga sama karena orientasi angkatan kita tuh naon sih itu pakai baju gitu kan kejiga camat dan lain-lain gitu kan. Betul, bisa. Padahal itu mulia gitu kan. Saya juga akhirnya saya jadi PNS juga sekarang. Walaupun sudah kelihatannya tidak banyak diminati, tapi pada faktanya datanya tetap tinggi. Gitu. Peminatan ke PNS tetap tinggi. Nah, Kang Gilang ini lulus CPNS itu sangat hebat. Karena kan pelamarnya banyak banget. Ya. Gitu. Nah, proses untuk itu kan ada pelatihan-pelatihan. Tuh gimana tuh? Bisa diceritakan nggak? Yang pertama gini sih kalau dari saya ya. Dari pengalaman saya kemarin 2021 itu. Jadi dari awal kita niat untuk jadi CSN aja itu tuh udah seleksi Kang menurut saya mah. Asli. Kan, lihat personal lah. Nah, tapi begitu kita dihadapkan dengan misalnya seleksi teh, kita harus lihat formasi yang sesuai dengan jurusan kita, yang sesuai dengan dinas yang kita mau, yang sesuai dengan nanti teh ada jabatan pelaksana, ada jabatan fungsional kan kita teh harus pelajari dulu harus itu ya. Riset itu ya. Harus riset itu. Itu tuh udah seleksi gitu. Orang teh malas kan kadang asal we masukin. Nanti begitu di akhir padahal tahu gitu pilih yang ini, ya kan? Oh iya. Yang kedua, terus kayak misalnya pelengkapan persyaratan gitu dokumen. Berkas. Itu udah seleksi menurut saya. Iya sih. Ada beberapa dinas atau instansi yang pakai TOEFL ya. Itu kan orang pakai TOEFL nulain weh gitu. Ya kan? Iya. Ya itu salah satu seleksi juga. Kemudian habis itu baru persiapan ke tes SKD, SKB dan lain-lain lah ya kalau di kementerian luar mungkin ya. Kalau di Jawa Barat adanya SKD, SKB. Nah, itu tuh kita harus belajar benar-benar familiar sama soal yang akan diujikan. Iya. Betul kan, Kang? Boleh kan Akang dari dunia yang berbeda betul, gitu ya. Apalagi dari dunia lain gitu. Jadi kita teh harus cari soal atau cari informasi mengenai ujian ini teh gimana caranya biar jadi kita teh siap begitu ada ujian nantinya jadwal sudah ditentukan gitu. Kita siap untuk menghadapi ujian itu gitu. Jadi nggak terlalu gagap begitu. H-1 baru belajar gitu. Iya. Jadi emang persiapannya jauh-jauh hari. Persiapan jauh-jauh hari. Yang tadi kata Kang bilang kan, berarti niat itu bagian dari seleksi. Berarti niatnya kita harus berkompetisi mulai dari niat semula gitu kan. Ya. Terus untuk cari soal-soalnya dari mana itu Kang? Kan agak maksudnya bukan rahasia ya. Memang soalnya rahasia, cuman berbeda dengan kita masuk kuliah. Kan soal SNMPTN itu banyak di mana-mana gitu. Kan untuk soal PNS kan segmented gitu. Dapatnya dari mana tuh? Jadi waktu zaman saya itu 2021 itu ada pertanyaan Kang. Ada pertanyaan rada aneh kemarin ya pas setelah lulus. Kenapa nilai SKD 2021 lebih tinggi daripada 2019? Oh gitu. Kenapa banyak yang lebih banyak hasilnya emang tuh bener, di atas 400 semua kan? Banyak ya. Pinter saya bilang. Kan anehnya. Iya. Kalau menurut saya waktu itu teh karena udah banyak kisi-kisi soal yang beredar ya kan. Terus yang kedua, orang-orang teh lebih siap Kang karena tiap hari teh ada waktu ya kita teh untuk karena kan lagi pandemi ya. Jadi banyak waktu cari cing di imah gitu. Cari soal di internet. Nah, itu teh soal teh banyak pisan beredar. Ada dari Blogspot, ada dari YouTube mungkin ya, banyak yang kasih soal-soal. Nah, kita teh jangan cari soal cuman misalnya googling nih soal TIU, soal apa. Jangan berhenti di halaman pertama Google misalnya. Oh iya. Atau kalau cari di YouTube jangan berhenti di soal nongkul, harus lihat ke komentar-komentarnya. Oh, kadang itu banyak kisi-kisi. Di sana banyak harta karun teh. Iya, benar. Terus salah satunya yang karena saya lulusannya udah dari 2015 Kang ya. Jadi kalau diuji untuk SKD teh, kalau kata Pak Yeri Yanuar di podcast yang kemarin mah, ini mah tos lupanya kalah sama yang fresh graduate. Iya. Nah, itu teh kalau mungkin tahun sekarang mah enaknya ya, Jabar teh udah punya yang namanya CSN juara ya. Tryout CSN juara. Kang Tete ada tryout CSN juara. Asli. Itu sangat membantu Kang. Betul. Ya. Apalagi
kalau misalnya ini hadir di tahun saya benar-benar ini mah membantu pisan ya. Nilainya 400 kali, 500 kali. 550 tuh kita 531. Bener kan? Jangan, saya kan kelinci percobaan. Kelinci percobaan. Benar. Saya itu angkatan pertama yang harus jadi PNS lewat CAT. Nilai saya cuma 325. Tapi lulus gitu. Iya. Sekarang 400. Akang dulu berapa? Mana? Saya 462 SKD nih. Oh, luar biasa kan, itu udah pinter banget. Teman saya nilai 400 itu paling gede waktu itu. 400 waktu angkatan Akang ya? Angkatan saya 325. 400 itu paling besar. Dia di nomor 1. 462. Nah, sekarang dengan adanya tryout CASN, Akang kita harusnya lebih dari 462. Betul. Iya kan? Betul. Akang mah dulu carinya sendiri-sendiri di YouTube. Sendiri-sendiri. Nah, ini udah terstruktur, udah rapi, tinggal ikut. Harus 500. Jadi beban oke ya kan? Harus 500. Harus 500. Tapi benar, di kemarin kan saya juga lihat fitur-fitur yang ada di Instagram atau yang di-share ya. CASN juara ini teh dia kayak membantu kita teh untuk tracking kemampuan kita teh sampai mana ya kan? Kita teh punya history bahwa nilai kita teh habis ini berapa. Apa aja yang harus kita perbaiki. Itu kan. Ya kan? Iya. Jadi coba kalau kita cari-cari sendiri. Nah, kan kita ngerjakan gitu kan. Asli. Nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu kan. Tapi minimum penilaiannya udah real kayak penilaian CASN. Jadi kalau misalnya nggak lulus bisa di tracking tuh. Betul. Di mana yang nggak lulus. Nah Kang, selain itu, selain dari YouTube gitunya, selain dari CASN, apalagi yang harus dipersiapkan kira-kira? Oh, ini saya sedikit promosi dinas saya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kita kan di Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Jawa Barat ada perpustakaan umum ya. Di situ juga banyak tuh buku-buku. Kalau daripada belinya, iya benar. mending datang gratis bikin kartu anggota. Di sana banyak kok buku-buku soal tryout segala rupa. Ada juga aplikasi di Spusibda tuh punya aplikasi namanya Candil. Apa tuh Candil? Jadi Maca Dina Digital Library. Maca Cigente. Dari handphone Kang, kita bisa buka buku tryout. Mantap ya. Candil. Itu apa tadi? Maca Dina Digital Library. Maca Dina. Berarti e-book bentuknya. E-book bentuknya. Okay. Kirain itu Candil, serius. Udah bubar. Bubar. Nah, terus untuk kita dapat apa tadi? Card membernya. Member perpustakaannya gimana tuh? Pembuatan perpustakaan tuh gampang banget sih, apalagi untuk warga Jabarnya. Tinggal bawa KTP aja, terus difoto, beres. Udah beres. Langsung. Nah, untuk akses ke sana ke Candil tadi? Kalau untuk akses Candil kita tinggal bikin akun ya. Banyaknya mah linkin aja ke Google account kita. Oh. Jadi kita bisa login dengan Google account gitu. Berarti siapapun bisa masuk. Siapapun bisa, nggak hanya warga Jawa Barat ya. Luar biasa. Kang Gilang ini berarti salah satu putra terbaik bangsa. Benar Kang? Amin. Benar. Karena di generasi kita lah ya, di generasi kita itu untuk rekrutmen CPNS itu bisa dibilang relatif jauh lebih baik karena udah nggak ada yang gitu-gitu lah ya. Udah susah kayak gitu-gitu. Berarti harus disyukuri Kang. Nah, untuk Akang Teteh yang lain juga, kalau yang mau jadi CASN kayak Kang Gilang, harus mempersiapkan diri dan tadi niatnya harus kuat. Betul, dari awal ya Kang? Dari awal niatnya harus kuat. Kang, apa yang closing statement lah dari Kang Gilang ya? Sebagai salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Alhamdulillah, amin. Jadi kalau kisi-kisi dari saya buat Akang Teteh yang mau coba CASN tahun 2022 mungkin ya, atau 2023 nanti, persiapkan diri dari awal tuh, dari nentuin informasi. Jangan cuma asal pilih sesuai dengan jurusan masuk. Jangan seperti itu, nanti seperti rekan-rekan kita yang udah keterima tapi malah mengundurkan diri gitu. Jadi ya dari awal tuh kita harus udah siap. Kemudian dari belajar itu kita harus lihat bahwa orang-orang itu bersaing gila-gilaan gitu buat belajar ya Kang ya. Jadi kalau kita di Jawa Barat ngasih CASN juara ini secara gratis, harusnya sih dimaksimalin. Itu sih pasti. Oke, Kang Gilang, terima kasih waktunya di tengah-tengah kesibukan sebagai CASN di Spusibda. Mantap. Bersedia hadir di sini. Akang Teteh, jangan lupa like, subscribe, and comment sosmed BKD Provinsi Jawa Barat. Ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Ajib.